Indonesia kerjasama dengan Nutizen. Alhamdulillah kegiatan kita ini sejak beberapa bulan yang lalu, bahkan hampir 1 tahun ini kami laksanakan, berjalan dengan lancar dan hampir belum ada kendala yang didapatkan dari kegiatan ini. Dan alhamdulillah pula kegiatan kita di Masjid Ad-Dinul Qayyim ini adalah kali yang ketiga kami laksanakan kajian di Masjid Ad-Dinul Qayyim ini. Kami berharap insyaallah kajian ini bisa mendapat manfaat kepada jamaah baik yang ada dalam masjid ini maupun jamaah yang berada di luar masjid, serta para netizen atau nutizen yang ada di mana saja berada yang menyaksikan siaran langsung kajian ini lewat media sosial baik di YouTube maupun di Facebook dan Instagram. Alhamdulillah kajian kami ini adalah kajian yang mengembangkan wawasan keagamaan dalam kerangka pemahaman Islam al-wasatiyah, pemahaman Islam yang bisa dipahami secara baik oleh masyarakat, khususnya oleh umat Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat muslim yang menyaksikan kajian pada malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan ke haribaan junjungan kita Nabi Allah tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah syafaat beliau akan terlimpah kepada kita umatnya yang sampai saat ini tetap istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh beliau. Sahabat-sahabat muslim, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan kembali mengkaji kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dhib Al-Bugha dan kawan-kawan, dan ini merupakan kitab yang mensyarah kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai, sebagaimana biasa, mari kita memohon mudah-mudahan kitab yang kita baca ini bisa bermanfaat bagi umat dan juga bisa memberi pahala bagi penulisnya. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fi daraini radhiyallahu ankum. Baik sahabat-sahabat muslim, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab wujubut ta'ati ulatil amri fi ghairi ma'siyah. Bab yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah bab tentang kewajiban taat kepada pemimpin bukan dalam hal maksiat. Jadi pemimpin kewajiban kita atau kewajiban mentaati pemimpin, siapa saja pemimpinnya, yang pemimpin itu bukan menyuruh kepada kemaksiatan. Sahabat muslim dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema malam ini menarik untuk kita kaji bersama. Kita untuk membuka pemahaman kita bagaimana Islam itu lewat kajian-kajian kitab para ulama, yang ternyata para ulama dulu juga sudah mengkaji masalah ini sejak dari awal dengan menggunakan landasan-landasan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penjelasan-penjelasan sesuai dengan keilmuan yang mereka miliki.
Jadi kita, para ustadz, para kiai itu hanya mentransfer kembali atau mengkaji kembali kitab ini dan disampaikan kepada umat, kepada masyarakat, agar masyarakat tahu, paham bahwa ternyata pembahasan tentang ketaatan kepada pemimpin itu juga sudah dibahas oleh para ulama. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi judulnya adalah bab wujubi ta'ah ulatil amri fi ghairi ma'siyah, kewajiban mentaati pemimpin bukan dalam hal kemaksiatan, wa tahrimi ta'atihim fil ma'siyah, dan keharaman mentaati mereka dalam urusan maksiat. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, rujukan yang biasa dijadikan sebagai landasan ketaatan kepada pemimpin sering kita sudah dengarkan, baik di khutbah, di kajian-kajian, ceramah-ceramah agama. Ayatnya ini adalah ayat yang populer, terdapat dalam surah An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian. Ulil amri, orang yang ulil amri itu, uli itu orang, amri itu urusan. Artinya orang yang diserahi urusan, orang yang diserahi kepemimpinan dalam mengurus umat, sehingga disebut dengan ulul amri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Oleh karena itu, kalau mengambil ayat ini sebagai dasar, maka taat kepada pemimpin itu hukumnya wajib. Kita masuk pada hadis yang pertama. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan penjelasan, memberikan nasihat, memberikan ilmu kepada para sahabat-sahabatnya tentang bagaimana seharusnya ketaatan kepada seorang pemimpin. Dalam hadis yang pertama pada bab ini, wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma, dari wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar yang Allah ridhai keduanya. Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar yang Allah ridhai, dan bapaknya juga Allah ridhai, yaitu Umar bin Khattab. Allah ridhai keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim wajib as-sam'u wa ta'ah, mendengarkan dan mentaati. Dalam hadis ini disebutkan as-sam'u wa ta'atu, mendengarkan dan mentaati. Ulama, ya, penulis kitab ini, kitab Nuzhatul Muttaqin, memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan as-sam'u wa ta'ah, apa itu yang dimaksud dengan mendengar dan mentaati. Di sini disebutkan dalam penjelasannya, as-sam'u wa ta'ah adalah
al-qabulu wal inqiyadu. Kalau diterjemahkan secara bebas, mendengarkan dan mentaati. Tapi apa yang dimaksud dengan mendengarkan dan mentaati itu adalah al-qabulu wal inqiyadu. Ini penjelasan ulama, ya. Artinya adalah al-qabul itu menerima, penerimaan terhadap kepemimpinan. Siapa saja yang menjadi pemimpin dan dia terpilih menjadi pemimpin, maka masyarakat, umat itu harus ada penerimaan kepada pemimpinnya ketika dia sudah terpilih. Itu namanya al-qabul. Wal inqiyadu, karena dia sudah diterima sebagai seorang pemimpin, karena dia sudah terpilih sebagai seorang pemimpin, maka ada kewajiban selanjutnya adalah al-inqiyadu. Jadi at-ta'atu bimana inqiyadu. Ketaatan itu bermakna ketundukan, bermakna kepatuhan, ya. As-sam'u itu artinya al-qabulu, artinya ada penerimaan. Al-qabul, penerimaan. Kemudian al-inqiyadu, harus ada ketundukan atau kepatuhan, ya. Harus ada kepatuhan. Jadi bukan cuma sekedar diterima pemimpin itu sebagai pemimpin kita, tapi kita juga harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Itu yang dimaksud dengan al-mar'ul muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Taat kepada apa? Terhadap apa yang disukai, wa kariha, dan apa yang tidak disukai. Saya ulangi nih hadis, ini luar biasa. Banyak umat masyarakat belum tahu ini hadis. Rasulullah mengatakan wajib taat kepada seorang muslim, itu wajib mentaati, mendengarkan dan mentaati seorang pemimpin fima habba wa kariha, dari apa yang disukai dan apa yang dibenci. Seorang pemimpin ketika merintahkan sesuatu kepada rakyatnya, kepada umatnya, kepada yang dia pimpin, kemudian apa yang diperintahkan itu ada yang kita sukai karena memang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan kita, maka kita melaksanakan apa yang diperintahkan. Dan juga ternyata ada juga perintah wakariha yang tidak kita suka. Misalnya pemimpin menyuruh kita melakukan sesuatu dan sesuatu itu kita tidak sukai, kita benci. Tapi ternyata di hadis ini menyatakan bahwa kita tetap wajib mentaati pemimpin. Misalnya contoh di masyarakat, kita diperintah untuk kerja bakti. Bagi yang suka taat kepada pemimpin harus kerja bakti. Tapi ada juga yang tidak suka kerja bakti, tetap dia wajib untuk mematuhi perintah itu. Itu yang disebut dengan fima ahabba wa kariha. Ketaatan terhadap perintah, baik perintah itu yang kita sukai maupun yang tidak kita sukai, termasuk kebijakan-kebijakan pemimpin. Kalau kita memahami hadis ini secara umum, illa, kecuali. Jadi saya ulangi, setiap muslim wajib taat kepada pemimpin, baik yang diperintahkan itu disukai ataupun tidak disukai, kecuali illa ayyumara bimaksiatin, kecuali pemimpin itu menyuruh melakukan maksiat. Pemimpin menyuruh melakukan dosa, tetap tidak ada kewajiban bagi seorang muslim
Kalau dia diperintah oleh seorang pemimpin, pemimpin dari tingkatan mana saja, dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang paling rendah, tidak ada kewajiban untuk mentaati kalau pemimpin itu menyuruhnya berbuat maksiat. Fa'idha umira bima'siyatin, ketika pemimpin itu menyuruhnya berbuat maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak usah didengar dan tidak usah ditaati. Tidak perlu diterima kebijakan itu, dan juga tidak perlu ada kepatuhan terhadap kebijakan itu kalau itu berkaitan dengan perintah yang mengarah kepada maksiat. Ini luar biasa para ulama membahas ini hadis. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab mereka, Kitabul Ahkam, ya, dalam kitab sahih mereka, pembahasan tentang Kitabul Ahkam. Kemudian dalam sahih Muslim juga disebutkan, itu dalam bab tentang wujubi ta'atil awam umara fi ghairi ma'siyatin wa tahrimiha fil ma'siyah. Ini dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan begini penjelasannya: yajibu 'alal muslim ay yalzima, wajib bagi seorang muslim untuk berkomitmen ma ya'muru bihi, ma yu'maru bihi, apa yang diperintahkan oleh pemimpin. Kemudian au yanha anhu, atau apa yang dilarang oleh pemimpin. Au yanha anhu, jadi sawaun wafiqun ragbatihi wa mailihi, baik yang diperintahkan itu cocok sesuai dengan kita, ya, yang kita tidak sukai ataupun yang kita sukai, ataupun amla ataupun yang tidak kita sukai. Mengapa? Illa in kana amran bi ma'siyatin fatujibu mukhalafatuhu. Jika sekiranya pemimpin itu memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya, wajib untuk menolaknya. Fatujibu mukhalafatuhu, jadi menolak perintah itu adalah diwajibkan. Mengapa? Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khalqi, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu fi ma'siyatil khaliq. Jadi tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam urusan maksiat kepada Allah. Ini jelas. Baik, sahabat-sahabat muslim jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya disebutkan, wa anhu qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kunna idza bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, kami bersama-sama membaiat, ketika membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kami dibaiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ati, untuk taat dan patuh kepada Rasulullah. Yaqulu lana, kemudian Rasulullah mengatakan kepada kami, fima stata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketaatan dan kepatuhan kepada pemimpin itu harus sesuai dengan kemampuan.
Ini ada penjelasannya. Fima stata'tum itu adalah khassasul mubaya'ati biqaulikum fima stata'tum. Artinya adalah membatasi baiat, ya. Orang yang dibaiat itu, pembaiatannya itu dibatasi dengan perkataan begini, fima stata'na, sesuai dengan kemampuan kami. Jadi begini, kami patuh, kami taat sesuai dengan apa yang kami mampu. Itu bahasa baiat, ya. Jadi kalau ada orang yang dibaiat, ada orang yang diberi apa namanya, istilah sekarang komitmennya, diminta komitmen untuk ketaatan, maka komitmen itu harus diikuti dengan kata sesuai dengan apa yang kami mampu. Fima stata'na. Karena begini, jangan sampai kita melaksanakan perintah tidak sesuai dengan kemampuan kita, sehingga menyebabkan kita menjadi celaka gara-gara kita melaksanakan perintah yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sangat perlu untuk kita pahami dalam hal ketaatan kepada pemimpin. Karena apa? Harus sesuai dengan kemampuan. Misalnya, ada seorang pemimpin menyuruh rakyatnya, menyuruh seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya Ustadz Hen, ya, atau Ustadz Ical atau Karisi, ya, tolong suntik itu pasien, padahal dia tidak punya kemampuan untuk menyuntik, dia tidak punya kapabilitas untuk melakukan pekerjaan itu. Tapi ini perintah, laksanakan, ini perintah saya. Tetap tidak boleh, karena ada kata fima stata'na, sesuai dengan apa yang saya mampu. Artinya kemampuan itu harus sesuai dengan kapabilitas dan kecakapan yang dimiliki oleh seseorang. Seseorang tidak boleh diperintahkan untuk menyetir mobil kalau dia tidak bisa membawa mobil, meskipun itu adalah seorang pemimpin. Saya kepala desa di sini, saya perintahkan Anda jadi imam di masjid, padahal dia tidak kuasai Al-Quran, dia tidak punya kemampuan membaca Al-Quran. Bagaimana bisa memimpin jemaah? Bagaimana bisa mengendalikan jemaah kalau dia tidak punya kemampuan untuk memimpin jemaah? Oleh karena itu perintah juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Itu kata Rasulullah dalam hadis tadi, dikatakan adalah Rasulullah ketika membaiat sahabat, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, fi mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi laksanakan apa yang saya perintahkan. Kalau kalian membaiat saya sebagai seorang pemimpin, berarti kewajiban kalian mentaati apa yang saya katakan, dan kalian melaksanakan itu sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga yang jadi pembahas kajian kita pada malam hari ini, yang juga berkaitan dengan pemimpin. Wa anhu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Anas, dari Ibnu Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khala'a yadan, barang siapa yang melepaskan tangannya, man khala'a yadan min ta'atin, ini barang siapa melepaskan tangannya dalam ketaatan. Ini kan harus dijelaskan apa dimaksud dengan melepaskan tangan. Jadi khala'a yadan min ta'atihi itu artinya abtala bai'atahu, membatalkan bai'atnya, bi khurujihi an ta'atihi, jadi bi khurujihi an ta'atihi,
Jadi melepaskan tangannya artinya dia membatalkan baiatnya. Tadi dia sudah akui itu pemimpin, sekarang dia bilang saya sudah tidak akui ini pemimpin, saya lepaskan tangan dari pemimpin itu. Itu disebut dengan abatal bai'ah, membatalkan baiat. Saya sudah tidak akui lagi dia sebagai imam di masjid ini. Itu namanya barang siapa yang, kata Rasulullah, barang siapa yang melepaskan ketaatannya atau melepaskan baiatnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqiyallaha yaumal qiyamah wala hujjata lahu, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, wala hujjata lahu, tidak ada hujah baginya, tidak ada lagi alasan baginya. Jadi tidak ada alasan bagi orang yang membatalkan baiatnya dengan tidak ada alasan yang jelas, ya, bukan karena kemaksiatan, bukan karena hal-hal yang lain, dia batalkan baiat itu, maka la hujjata lahu, tidak ada hujah baginya, tidak ada lagi alasan baginya. Maksudnya apa itu? La udhra lahu fi naqdi ahdihi, itu maksudnya tidak ada uzur baginya, ya, tidak ada uzur baginya untuk melaksanakan janjinya terhadap pemimpin yang dia baiat. Saya taat kepadamu wahai Rasul, saya taat kepadamu wahai pemimpin, saya taat kepadamu wahai imam. Nah, kalau tidak ada alasan-alasan yang jelas, maka dia tidak boleh melepaskan dirinya dari pemimpin. Itu artinya tetap ada kewajiban seorang muslim untuk selalu dalam ketaatan kepada seorang pemimpin, tidak boleh melepaskannya. Sebab nanti akan ada pengadilan Allah, akan ada tuntutan Allah kepadanya, dan dia tidak boleh ada alasan lain kenapa tidak taat kepada pemimpin, kecuali yang tadi, la ta'ata bi ma'siyah, tidak ada taat dalam urusan maksiat. Wa man mata, dan siapa yang mati, walaisa fi unuqihi bai'atun, siapa yang mati dan dia tidak dalam tidak ada baiat di pundaknya, laisa fi unuqihi bai'ah, artinya lam yubayyi', tidak ada baiat, artinya dia tidak membaiat lagi pemimpin itu. Mata mitatan jahiliyah, jadi orang yang melepaskan diri dari baiat, orang yang melepaskan diri dari pengakuan terhadap seorang pemimpin yang memimpin, yang dipilih ataupun yang terpilih di kalangan umat ini, maka kalau dia meninggal, mata mitatun jahiliyah, mata mitatun jahiliyatun, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Jadi memang agak sulit ini kalau orang yang melepaskan diri dari baiat, dari ketaatan kepada pemimpin. Itu matan jahiliyah itu disebutkan adalah dalam hadis ini yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan jahiliyah, ai kamaitatin ahlil jahiliyah ala dhalali, yaitu seperti meninggalnya orang jahiliyah dalam kesesatan. Dia bukan orang jahiliyah, tapi statusnya dia meninggal dalam keadaan tersesat dari kepemimpinan. Mengapa? Karena orang jahiliyah itu begini, haitsu innahum kanu la yadkhuluna tahta taati amirin wa yarawna dzalika aiban, di mana mereka tidak masuk dalam ketaatan itu kepada seorang pemimpin karena melihat di dalamnya ada keaiban. Jadi pemimpin ini ada aibnya, pemimpin ini ada kesalahannya, ada kekeliruannya. Karena dia melihat kekeliruan pemimpin itu, dia sudah tidak mau lagi mengakui kepemimpinan itu.
Saya berikan contoh, pendekatannya begini. Kalau ada, sama dengan contoh yang kemarin, kalau ada seorang anak, bapak itu kan pemimpin keluarga, bapak itu melakukan satu pelanggaran, bapak itu melakukan dosa, misalnya melakukan keaiban, kemudian sang anak mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan patuh lagi kepada bapak, dan hari ini saya tidak lagi mengakui bapak sebagai bapak saya. Itu tidak boleh, karena bapak itu adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Apapun yang dia lakukan, apapun yang kelemahan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, tetap sebagai seorang anak, anggota keluarga, wajib taat kepada pemimpin dalam rumah tangga, meskipun dia punya keaiban. Ini yang dialami oleh orang jahiliyah. Kalau orang jahiliyah begitu, kalau ada pemimpinnya melakukan keaiban, dia melepaskan diri dari ketaatan kepada pemimpin itu. Nah, ini dalam hadis ini, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berikut, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Isma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Biasa juga ini kata-kata ini disampaikan ketika khutbah ini. Dengarkan dan taati. Wa inistu'mila alaikum, meskipun yang diangkat sebagai pemimpin di antara kalian itu abdun khabasyiyun, seorang budak Habasyah. Habasyah itu adalah nama dari sekarang ini, dulu namanya Habasyah, Habsyah. Sekarang namanya Ethiopia. Orang Ethiopia itu kan orang hitam, kulitnya hitam, kecil, ya. Meskipun pemimpin yang diangkat itu adalah orang budak dari Afrika, dari Ethiopia, kana ra'sahu zabibatun, yang kepalanya seperti anggur yang kecil, ya, anggur yang keriput atau korma yang kecil. Jadi sudah budak, hitam, rambutnya. Jadi zabibatun itu anggur yang keriting, ya, anggur yang sudah kering itu, atau misalnya korma yang sudah kering, biasa kan sudah tidak mulus lagi. Begitu gambarannya, bagaimana seorang digambarkan pemimpin yang diangkat itu seorang budak hitam, kecil, rambutnya keriting, tetap harus taat kepadanya, meskipun ada kriteria pemimpin itu dalam Islam harus hurriyah, tidak boleh seorang budak. Jadi pemimpin dalam Islam tidak boleh budak. Pemimpin dalam Islam itu harus berstatus merdeka. Nah, hadis ini hanya gambaran, ya, hanya majaz, ya, atau mubalaghah. Saking pentingnya taat kepada pemimpin, jadi istilahnya dalam Islam itu ada disebut dengan al-mubalaghah. Mubalaghah itu sesuatu yang ditinggi-tinggikan. Artinya saking pentingnya itu taat kepada pemimpin, meskipun pemimpin itu seorang budak sekalipun harus ditaati. Meskipun pun ada hakikatnya tidak boleh menjadi pemimpin itu seorang budak, harus orang yang merdeka. Tapi kewajiban kepada pemimpin, ketaatan kepada pemimpin itu menjadi mutlak dan wajib, siapapun pemimpinnya. Apakah dia dari rakyat jelata, apakah dia dari orang kaya, apakah dia dari orang yang berpangkat, atau misalnya apakah pemimpin itu tidak punya pendidikan. Misalnya ada pemilihan RT, pemilihan RW, siapapun dia, kalau dia mampu untuk memimpin, maka dia wajib untuk taati, tidak melihat statusnya apa. Jadi sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang lain disebutkan di sini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaika sam'a wa ta'ata fi usrika wa yusrika.
bagimu ketaatan kepada seorang pemimpin itu baik engkau dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Saya ulangi, wajib mentaati seorang pemimpin baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Artinya kondisi kita yang dimaksud di sini adalah, yang dimaksud dengan dalam keadaan susah, dalam keadaan lapang ini adalah miskinan wa ghaniyan. Jadi meskipun kita dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah, tetap wajib taat kepada pemimpin. Ataupun dalam keadaan kita kaya, yang punya kemampuan materi yang luar biasa, karena kita merasa punya apa segala-galanya, maka kita tidak perlu lagi taat kepada pemimpin. Tanpa pemimpin pun saya bisa hidup. Dalam kondisi apapun, alaika sam'a wa ta'a fi usrika wa yusrik. Taat dalam kondisi apapun juga. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat muslim yang dimuliakan Allah, ini menunjukkan bahwa betapa kita wajib mentaati seorang pemimpin. Ini dulu dasar kita malam ini. Jadi pembahasan kita bagi dua. Pertama adalah bagaimana Islam membahas tentang kewajiban mentaati pemimpin. Berkaitan dengan bagaimana, ada kan misalnya pertanyaan begini, pertanyaan yang muncul, pemimpin bagaimana dulu yang kita mau taati. Nah, ada kan kata begitu ya, pemimpin bagaimana dulu. Ini kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasannya tidak sekali satu kali jawab, karena ada hadis-hadis juga yang mendukung, dan hadisnya juga banyak yang berkaitan pemimpin yang bagaimana yang wajib kita taati. Kalau pemimpin yang begini hukumnya bagaimana, kalau pemimpin yang begini hukumnya bagaimana. Yang jelas secara umum di sini disebutkan, pertama, hadis ini, dalam hadis ini, dari hadis yang pertama sampai hadis yang terakhir yang kita bahas malam ini, wajib taat kepada pemimpin selama pertama pemimpin tidak menyuruh kepada maksiat. Yang kedua, selama pemimpin menyuruh sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan. Itu dulu. Kalau dua ini terpenuhi, maka hukumnya wajib taat kepada pemimpin. Nah, persoalan bagi pemimpin bagaimana dulu, itu insya Allah kita akan bahas pada pertemuan sesi yang berikutnya insya Allah. Karena memang kalau kita bahas terus ini waktu tidak akan semakin larut, kita akan kaji. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lihat dulu, mungkin ada pertanyaan dari jemaah atau netizen. Ada ya? Ya, kita tunggu dulu dari jemaah yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tema kajian kita pada malam hari ini. Yang jelas pada pertemuan yang lalu kita sudah juga membahas sedikit sebenarnya bagaimana ketaatan kepada pemimpin itu. Yang pertama adalah ya, tunggu ya, kita akan lihat dulu. Baik, yang pertama dari Rio Kiu di Mananggu. Bagaimana cara menasehati pemimpin yang tidak mau menerima pendapat bawahannya? Cara menasehatinya, pertama, panggillah dia dengan cara baik-baik, dan jangan menasehati pemimpin itu di hadapan orang banyak. Itu satu ya. Jangan menasehati pemimpin di hadapan orang banyak. Jangan tegur seseorang yang berada di atas kita kedudukannya, ya, siapa saja dia, meski bukan pemimpin, ya, yang penting ada orang kedudukannya mungkin statusnya di atas kita. Jangan langsung menegurnya di depan orang banyak. Panggil dia pelan-pelan, kemudian juga sampaikan dengan cara yang baik-baik. Itu yang diajarkan dalam Islam. Ajak dalam ud'uila sabira bika bil hikmah, dengan cara yang penuh hikmah. Kemudian
pemimpin yang suka menghina-hina bawahannya, yang kurang baik kerjanya. Ya. Nah, bagaimana ini menegur? Sama dengan tadi, ya. Artinya, tapi ini bawahan yang kurang baik kerjanya. iya, pemimpin yang suka menghina bawahannya. Jadi bagaimana cara menegurnya? Sama juga dengan tadi, sampaikan dengan cara yang baik, juga dengan istilahnya begini, curhat. Ya, ada istilah curhat. Pak, ada yang saya ingin mau sampaikan, Pak. Ini dari suara hati kami. Insya Allah ini bisa berkenan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mohon maaf kalau ini. Jadi ada bahasa-bahasa yang ingin disampaikan. Memang ada resikonya. Tapi paling tidak kita menegurnya, kita menasihatinya, kita memberi pemahaman kepada dia, tidak secara terbuka di hadapan orang banyak. Dengan cara dia mau Ustaz. Sampaikan juga dengan cara yang baik. Ya. Kalau toh itu dengan cara demonstrasi, gunakan kata-kata yang baik. Mungkin lalu kan kita sudah jelaskan ini ya, jangan sampai mengeluarkan hinaan, cacian, makian dan lain sebagainya. Ini mungkin prinsip dalam Islam. Kita sudah berikan contoh juga kemarin sama dengan bagaimana Nabi Musa, ya, Nabi Musa diperintahkan kepada Fir'aun untuk tetap faqula lahu qaulan layyina. Sampaikan kepada Musa itu wahai Harun, wahai Nabi Musa, sampaikan kepada Fir'aun itu wahai Nabi Musa dan Nabi Harun perkataan-perkataan yang lembut. Kepada Fir'aun saja dengan kata yang lembut, apalagi kepada yang sesama muslim, pemimpin kita, ya. Baik, kemudian yang kedua, Dani Perdana dari Blitar, Jawa Timur. Jadi siaran kita malam ini bukan hanya diikuti oleh dari yang ada di sekitar Gorontalo ini, jauh di Jawa Timur. Ya, bagaimana pandangan Ustadz jika Indonesia presidennya non-muslim? Di negara demokrasi, negara kita adalah demokrasi, negara republik, maka siapapun pemimpinnya harus kita taati selama dia tidak mengajar kita kepada kemaksiatan. Prinsipnya sama dengan ketaatan kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Apabila dia menyuruh kalian untuk bersyirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan taati itu kedua orang tua. Orang tua saja, jangankan pemimpin, orang tua saja yang mengajak kita kepada kemusyrikan, kepada maksiat, tidak wajib ditaati. Apalagi, ya. Tapi kalau misalnya mereka melakukan, misalnya orang tua kita non muslim, jadi analoginya begitu. Pemimpin kita non muslim, pemimpin kita atau orang tua kita non muslim, tidak wajib ditaati kalau urusan maksiat. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan taatlah atau pergaulilah mereka di dunia dengan cara-cara yang baik. Salah satu cara yang baik dalam mempergauli seorang pemimpin adalah taat atas perintahnya, siapapun dia. Jangan hanya di Indonesia, di luar negeri misalnya pemimpinnya non muslim, di situ ada penduduk muslim. Di Singapura misalnya pemimpinnya non muslim, kemudian di situ rakyatnya ada yang muslim. Wajibkah mentaati pemimpin itu yang di Singapura? Wajib, karena dia pemimpin selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Begitu juga di Indonesia. Kita tidak bicara bagaimana hukum memilih pemimpin muslim dan tidak non muslim. Yang jelas di negara demokrasi siapa saja boleh menjadi pemimpin. Perkara bagaimana siapa yang terpilih itu kembali kepada umat. Oleh karena itu harus selektif memilih pemimpin. Sekarang kan tidak, Jabome gaya dori paralu. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Semestinya masyarakat kita harus bisa cerdas juga memilih seorang pemimpin. Tapi kan kadang-kadang agama ini diabaikan. Nanti sudah terpilih baru lari ke Al-Quran, baru lari ke hadis. Tapi kalau terpilih, siapapun terpilih di negara demokrasi ini wajib ditaati selama dia tidak melakukan kebijakan yang mengarah kepada kemaksiatan. Titik, itu jawabannya. Itu prinsip Islam wasatiyah, moderasi Islam. Oh, pemimpin misalnya ada lurah atau ada misalnya kepala desa yang terpilih non muslim,
Oh, karena non muslim saya tidak taat, saya tidak mau kerja bakti, saya tidak mau bayar pajak. Hah? Coba. Saya tidak mau kerja bakti, saya tidak mau bayar pajak, saya tidak mau bawa pagar saya punya rumah, meskipun itu pemerintah seorang pemimpin. Padahal dia sudah terpilih. Itu ya. Baik. Oleh karena itu tetap, karena itu bukan urusan maksiat. Tapi kalau dia larang, masjid tidak boleh ada penyelenggaraan sholat Jumat dalam kondisi normal. Tapi kalau dalam kondisi pandemi kan lain, sholatnya di rumah boleh. Itu bukan maksiat, itu adalah penjagaan alternatif dari kondisi yang terjadi. Tapi dalam kondisi normal, pelarangan terhadap kegiatan keagamaan itu adalah kemaksiatan, tidak wajib ditaati. Mulai tahun depan muslim tidak boleh berpuasa, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ada suara azan terdengar di mana-mana, tidak boleh ditaati karena itu urusan maksiat. Tidak boleh ada penyembelihan korban, maksiat. Tidak boleh bangun masjid, maksiat. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan siapapun pemimpinnya boleh. Begitu Pak Dhani Perdana yang dari Blitar, Jawa Timur. Kemudian jawabannya sudah. Weli Igrisa dari Gorontalo. Izin Ustadz mau bertanya, bagaimana kalau pemimpin tidak memamurkan masjid? Pemimpin tidak memamurkan masjid itu adalah dosa yang ditanggung oleh pemimpin itu sendiri. Tapi selaku muslim tetap taat kepadanya. Kita bicara ketaatan malam hari ini, ya. Perkara dia tidak pernah datang ke masjid, berarti dia adalah pemimpin yang berdosa, ya. Karena dia tidak memakmurkan masjid. Maksudnya begini, dia tidak mendapatkan pahala berjamaah. Memakmurkan masjid itu adalah kewajiban, apalagi dia seorang pemimpin sebagai qudwah. Ini saya juga dapatkan falsafah di Gorontalo. Kenapa di sebelah kanan itu diisi oleh tokoh-tokoh pemerintahan dan di sebelah kiri diisi oleh tokoh-tokoh agama? Artinya yang di depan jangan diisi. Begitu kan di Gorontalo? Karena tempat pemerintah tetap itu. Tempatnya pemerintah, di tokoh-tokoh agama sebelah kiri. Untuk apa? Supaya makmum ini melihat bahwa di depan itu adalah orang-orang yang mereka contohi. Di sebelah kiri ada tokoh-tokoh agama dan di sebelah kanan ada tokoh-tokoh pemerintahan. Semuanya berada di depan. Luar biasa ini. Itu falsafahnya, ya. Meskipun sebenarnya siapa saja yang datang pertama di saf pertama. Akan tetapi falsafah Gorontalo itu artinya memberikan ruang agar pemimpin harus cepat-cepat datang supaya menempati tempat di awal. Karena menjadi pecontoh, menjadi qudwah. Nah, jadi pemimpin yang tidak datang di masjid itu adalah dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang menjadi qudwah. Sehingga tapi tetap berkaitan dengan ketaatan, dia tetap wajib ditaati. Oh, saya tidak mau taati itu pemimpin. Kenapa? Saya tidak pernah dapat lihat di masjid. Tidak boleh. Ya. Karena dia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Kecuali dia bilang begini, saya tidak pernah datang ke masjid dan kalian juga jangan coba-coba datang ke masjid. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak boleh ditaati. Baik, yang keempat, Ustadz, ini tidak ada nama. Misalnya pemimpin rumah tangga atau bapak menselingkuhi istrinya, apakah anak masih wajib mentaati bapaknya? Artinya bapak berbuat dosa karena berselingkuh, tetap taat. Non muslim saja, ya, pemimpin yang bapak yang non muslim saja dalam keyakinan agama kita berarti dia melakukan pelanggaran yang besar, melakukan dosa besar karena dia mengingkari keyakinannya sebagai agama, sebagai keyakinan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Berarti dia tidak punya keyakinan berbeda dari Islam, wajib ditaati. Apalagi bapak yang muslim hanya karena dia berbuat dosa. Berselingkuh itu dosa, ya, karena melakukan hubungan, apalagi hubungan maksiat, ya, yang tidak diridhoi oleh agama. Kemudian dia punya istri yang sah tapi dia melakukan maksiat kepada orang yang bukan istri sahnya. Nah, emang saya melihat juga di media sosial itu bunyinya begini,
kalau rumah tangga itu suami istri itu berkelahi itu biasa, ya. Kalau suami istri berkelahi itu biasa. Tapi kalau yang bukan suami istri baku sayang, ini yang luar biasa. saya baca di ini di media. Bagus juga kata-katanya. Memang kalau dalam rumah tangga itu berkelahi, ya biasa itu. Memang sudah begitu rumah tangga. Ya, iya. Tapi kalau bukan suami istri bapakku sayang, ya, sehingga terjadi maksiat, inilah yang luar biasa. Ya. Jadi seperti itu pertanyaannya. Kemudian ada yang terakhir dari Rifki Penguliu Mananggu. Ustadz, bagaimana seorang pemimpin yang melarang pembangunan rumah ibadah atau lebih diskriminasi terhadap beberapa agama? Kementerian Agama itu ada apa namanya, SKB ya, surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah. Karena kita negara Indonesia, negara multi agama, maka yang diharapkan adalah kerukunan, yang diharapkan adalah kebersamaan. Meskipun kita mayoritas muslim, tapi di lingkungan itu ada juga non muslim, ya, tetap kita juga memberikan pemberitahuan. Karena begini, aturannya adalah ketika membangun rumah ibadah dalam rangka keharmonisan, tidak ada benturan di masyarakat, misalnya non muslim membangun gereja, maka harus ada syarat-syaratnya. Dia harus berapa rumah tangga, kemudian harus dapat rekomendasi dari FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, kemudian harus dapat persetujuan dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Dan saya pikir kalau masyarakat itu sudah saling memahami, saling mengerti, silakan. Toh ini kalian untuk beribadah juga kalau memang disepakati oleh. Jadi jangan memaksakan diri kalau memang terjadi hal-hal yang membuat gesekan di masyarakat. Saya yakin juga membangun masjid, kalau tidak cukup 40 orang, tidak usah bangun masjid. Misalnya kita di lingkungan Kristen ya, di situ kita hanya 3 rumah tangga, tidak usah bangun masjid. Kalau musala boleh, musala lain dengan masjid. Musala itu adalah hanya untuk bangunan kecil, hanya dipakai untuk sholat 5 waktu berjamaah. Kalau masjid kriterianya harus dipakai Jumat. Jadi musala tidak dalam itu ya, ada tipologi masjid di Indonesia yang sudah disusun. Masjid musala itu hanya untuk 5 waktu dan sholat sunat, tidak dipakai untuk Jumat. Kalau untuk dipakai Jumat harus ada musyawarah dulu dari pemerintah dengan pemerintah dan berapa masyarakat yang menggunakan sholat Jumat. Ya, batasan yang dipakai adalah 40 jamaah yang dewasa semua. Oleh karena itu, saya pikir mungkin kalau ada pemimpin yang melarang, pasti juga ada alasan-alasannya. Tapi kalau tidak beralasan kemudian melarang, itu harus kembali dimusyawarahkan, dicari jalan yang terbaik, bagaimana cara untuk bisa tidak ada gesekan di masyarakat antara rakyat, antara umat dengan pemimpin yang mengambil kebijakan. Saya pikir itu ya. Kalau di ruangan ini di masjid ini ada yang bertanya, silakan jemaah sekalian. Sebelum kita tutup, itu dulu ya. Baik, insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Insya Allah bisa ingin melihat kembali kajian malam hari ini, bisa dibuka di FB, tulisannya Nutizen. Di situ ada videonya dan kita bisa dengarkan dari awal sampai terakhir kajian malam hari ini. Terlepas dari kekurangan yang kami miliki dalam menyampaikan kajian ini, itu kembali kepada kami sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini bisa mencerahkan kita menjadi umat yang benar-benar damai, tentram dalam kehidupan kita, terutama ketaatan dan kewajiban kita dalam sebagai masyarakat, sebagai rakyat terhadap pemimpin yang kita cintai. Apapun status pemimpinnya, saya tidak menyebutkan pemimpin itu, yang jelas pemimpin dari tingkat yang paling tertinggi sampai pemimpin yang paling terendah dalam keluarga. Ini insya Allah menjadi bekal kita untuk
jalani kehidupan dalam berbangsa, bernegara dan beragama di negara tercinta Republik Indonesia yang kita cintai ini. Sekian kami akhiri. Allahul musta'an, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.